Bismillahirrahmanirrahim. Sementara orang-orang mukmin adalah mereka mencintai apa yang datang dari Allah. Mereka mencintai apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja perkataan orang-orang mukmin itu apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya liyahkuma bainahum, agar menjadi penengah di antara mereka, apa kata mereka? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Apa artinya? Kami mendengar, kami menjalankan, kami mentaati. Kami mendengar, kami lakukan. Kami mendengar, kami ikuti sesuai dengan yang diperintahkan. Tapi orang munafikin bagaimana? Sami'na wa asayna. Apa arti sami'na wa asayna? Kami dengar, kami mengabaikan. Bahasa Minangnya ada apa? Iwan kecil orang, laluan kecil awak. Yani benar iakan kata orang, tapi ya keinginan kita juga yang kita lakukan. Kita ngangguk-ngangguk, ya, tapi apa yang keinginan kita juga yang kita lakukan. Itu namanya sami'na wa asayna. Ya, kita mengangguk-angguk juga tentang Al-Quran, tapi keinginan kita juga yang kita lakukan. Ya, bukan keinginan Al-Quran dan Sunnah yang kita lakukan. Maka itu bentuk dari sami'na wa asayna. Yang sebenarnya sami'na wa ata'na, datang Al-Quran yang memerintahkan, datang Sunnah yang memerintahkan, kita katakan iya, kita lakukan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah itu. Itulah mananya sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini orang mukmin. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na karena mereka mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Malahan tidak dijumpai sedikit pun rasa sempit hati. Dia tidak mendapatkan rasa risih di hatinya terhadap apa yang telah Allah putuskan dan apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Asbabun nuzulnya adalah Zubair bin Awam. Dia berselisih dengan salah seorang tetangganya orang Ansor di dalam perairan mengairi kebunnya. Air itu bersumber dari arah kebunnya Zubair bin Awam. Lalu mereka berdua datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, "Wahai Zubair, siramlah tanamanmu dan alirkan air kepada tetanggamu." Apa jawaban
dari tetangganya ini, angkana ibnu ammatik, apakah karena dia adalah anak bibimu? Ya, dia tidak menerima keputusan Nabi pertama itu. Malahan dia katakan, kamu mengambil kesimpulan ini atau hukum ini karena dia adalah anak bibimu. Lalu Nabi SAW marah, mukanya merah. Ya, apa kata Nabi? Wahai Zubair, tahan air sampai air itu memenuhi pokok-pokok tanaman, sampai tergenang air, lalu alirkan kepada tetanggamu. Mana keputusan yang lebih menyamankan tetangga? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu hakim, penengah terhadap apa yang mereka selisihkan. Termasuk ketika kita berselisih pendapat, kita harus mengembalikan kepada Rasulullah, yakni kembali kepada sunnah. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak menemukan rasa sempit di hati mereka terhadap apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, mereka menerima dengan sebaik-baiknya. Ayat ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa tidak cukup hanya kita menerima secara zahir, sementara batin kita masih berkata-kata, sementara batin kita masih terkadang menolak. Biarlah saya melakukan ini, pokoknya saya tidak dibicarakan oleh orang, tapi hati kita masih menolak, belum puas, belum bisa menerima semaksimal mungkin. Tapi kita melakukannya khawatir nanti dibilang oleh teman, ya kita ini nggak patuh. Ya udah saya lakukan aja deh. Enggak. Kita dengar, kita amalkan, lahir dan batin. Lahir dengan perbuatan kita secara zahir. Batin, penerimaan kita yang baik dari apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Penerimaan kita dengan baik terhadap sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.